Selamat malam Jumat dan selamat datang di Osram. Kenalin, nama gue Mala. Kali ini gue akan membacakan sebuah thread lanjutan berjudul Desa Tanggul Mayit. Pada part kali ini akan berfokus pada Danan yang berusaha mencari Yanto dan mengeluarkan Yanto dari mes. Danan sendiri adalah teman Yanto yang memiliki kemampuan supranatural. Sebuah bus berlogo perusahaan mengantarkan kami menembus hutan-hutan yang hanya menyisakan sedikit jalur untuk bus ini melintas. "Pak, wes suwi kerja nang perusahaan iki?" tanya Cahyo yang terlihat mencoba mengulik informasi dari supir bus yang kami tumpangi. "Ya wes suwe mas, wes puluhan tahun." "Wah, betah yo. Gajinya mesti gede," lanjut Cahyo. Terlihat bapak itu menghela nafas dengan wajahnya yang terlihat sangat cemas. "Lumayan mas, tapi yo gak beda adolah karo pabrik-pabrik liyane. Sing penting ki keluargaku iso tetep urip." Bus melaju melalui beberapa persimpangan. Terlihat pelang beberapa logo perusahaan lain menunjukkan ke arah persimpangan lain. "Tempat ini digarap berapa perusahaan pak?" tanya Cahyo. "Seingat saya sih ada 7, tapi beda-beda bidang. Ada yang penebangan, batu, pasir sungai," jawab si supir. Cahyo melihat sekeliling pemandangan di sekitar bus ini. Memang terdapat pemandangan beberapa tempat sudah digarap. "Semoga saja sumber daya ini tidak habis dengan sia-sia ya," lanjut si Cahyo. Sampai di sebuah persimpangan, Gilang yang sedari tadi merasa tegang memperhatikan jalur seolah merasakan ada yang aneh. "Mas Danan, kemarin jalurnya kan gak lewat sini," kata Gilang berbisik-bisik. Aku mengangguk menerima isyarat, namun kami tidak dapat berbuat apa-apa agar tidak menimbulkan kecurigaan. Kami tiba di sebuah tempat dengan bangunan-bangunan proyek yang dibangun di sekitar sungai dengan tanggul yang dibuat untuk mengatur debit sungai. Kami turun tak jauh dari sebuah pos yang dijaga oleh beberapa petugas. "Dulu saya sama Yanto tidak diturunkan di sini mas," ucap Gilang. Aku mengerti. Samar-samar aku juga masih ingat lokasi Yanto saat memastikan kondisinya dengan ilmu Rogo Sukmoku. Mungkin desa tempat Yanto berada saat ini merupakan desa yang memang ditujukan untuk penumbalan. "Kira-kira Mas Gilang tahu arah ke desa kemarin?" tanyaku. Gilang mengangguk. Kemungkinan setelah ini kami akan berjalan kaki menuju desa itu. "Pos jaga ada di sebelah sana, silahkan melapor dulu," teriak sopir itu mengarahkan kami dan beberapa penumpang lainnya. Aku dan Cahyo melihat sekeliling, tak ada yang aneh dengan tempat ini. Bahkan dengan mata batin, kami pun tidak menemukan hal-hal yang berbahaya. "Mas, neng kene wes aman. Lebih baik urunkan niat masnya sebelum bertindak lebih jauh." Tiba-tiba supir bus tadi menghampiri kami seolah memang sudah curiga dengan kami. Tetapi terlihat raut muka cemas di wajah supir tadi. Kami sedikit bingung membalas ucapannya. Walaupun kami tidak melihat apapun, kami tetap merasa bahwa bapak ini juga diawasi oleh sesuatu yang berbahaya. "Terima kasih pak, selamat bertugas," ucap Cahyo membalas ucapan si supir. Supir itu berjalan kembali dengan ragu-ragu ke arah bus. Namun sampai di tengah jalan, ia kembali ke arah kami dengan wajah yang sangat cemas. "Jalur ke tempat yang kalian tuju sudah tidak sama. Sudah banyak orang sakti yang datang namun mati sebelum sampai ke desa itu," ucapnya sambil melirik ke sekitar berharap tidak ada yang mendengar ucapan selain kami. "Sudah, bapak kembali saja, terima kasih informasinya. Setelah semua ini selesai, semoga bapak bisa berkumpul sama keluarga bapak lagi," balasku. Bapak itu menghela nafas panjang dan meninggalkan
kami tanpa mampu menyembunyikan rasa cemasnya. "Danan, jangan biarkan bapak itu mati," ucap Cahyo dengan wajah yang serius. Aku mengangguk. Semenjak memasuki hutan raut, wajah Cahyo berubah drastis. Sesuatu yang besar tersembunyi di hutan ini, sesuatu yang sangat berbahaya. "Sebentar Mas Danan, maksudnya supir bus tadi itu membantu kita?" tanya Gilang. "Iya, dia menurunkan kita di tempat yang aman dan keputusannya itu mempertaruhkan nyawanya," jawabku. Gilang terlihat heran. Mungkin di pikirannya bapak supir tadi sengaja menjauhkan kami dari desa untuk menjaga kami menyelamatkan Yanto. "Tapi bagaimana bapak itu bisa tahu soal Mas Danan dan Mas Cahyo punya kemampuan?" tanya Gilang. Kali ini Cahyo yang maju mendekat ke Mas Gilang. "Bapak itu sudah sering mengantarkan ke dalam hutan ini. Dia sudah bertemu ratusan atau bahkan ribuan orang. Sekarang dia sudah bisa membedakan mana penumpang yang akan jadi pekerja, penumpang yang akan jadi tumbal, dan mana penumpang yang bermaksud khusus seperti kita," kata Cahyo. Sepertinya Gilang tetap tidak mengerti, namun ia terlihat berusaha untuk tidak bertanya lebih jauh. Perlahan kami berhati-hati menjauhi pos jaga dan masuk ke dalam hutan dengan pohon-pohon jati muda yang tertata rapi. Secepat mungkin kami menjauh dan mencari arah ke jalur kendaraan tadi. Desa itu masih jauh. Kalau dengan bus bisa sekitar setengah jam lagi, tapi kalau berjalan kaki mungkin bisa 2 jam. Dulu saya keluar dari sana dengan penumpang truk pasir, kata Gilang. "Berarti estimasi kita sampai sana menjelang maghrib ya?" tanyaku. Gilang mengangguk-angguk. Sebenarnya mungkin sepanjang perjalanan akan ada kendaraan atau truk yang akan melintas. Namun setelah perbincangan dengan supir bus tadi, kami memutuskan untuk melalui ini dengan berjalan kaki dan bersembunyi setiap ada kendaraan yang melintas. Hutan di bukit ini sebenarnya tidak ada yang berbeda, sama seperti hutan-hutan lain. "Danan, kita berhenti dulu," ucap Cahyo tiba-tiba. Aku menghentikan langkahku sambil melihat sekeliling. "Kenapa Yok?" tanyaku. Cahyo mengorek isi tasnya dan mengeluarkan sebungkus plastik. "Kita istirahat dulu di sini. Sayang bekalnya kalau tidak dimakan," ucap Cahyo tiba-tiba. Awalnya aku mengira memang Cahyo yang sudah mulai kumat lagi, namun aku tidak melemparkan sepatuku saat melihat raut wajah Mas Gilang. Wajah Mas Gilang terlihat pucat sekali. Setelah melalui malam yang mencekam, sepertinya dia terus memaksakan diri, dan bodohnya aku tidak menyadari hal itu. "Mas, mereka yang ada di desa dalam bahaya, apa enggak sebaiknya kita cepat-cepat ke sana?" tanya Gilang yang khawatir dengan keadaan Yanto dan yang lainnya. Bukannya menjawab, Cahyo malah mengeluarkan beberapa lemper dan gorengan dari kantong kresek di hadapan Gilang. "Wes ta, mangan se. Siapin tenaga, jangan sampai usaha kita gagal gara-gara kualat," ucap Cahyo. "Kualat kenapa Mas Cahyo?" tanya Gilang. "Ya kualat goro-goro gak menghabiskan bekal seenak iki," jawabannya dengan mulut yang masih penuh dengan gorengan. Aku tertawa mendengar ucapan Yanto. Dia selalu bisa menghilangkan suasana tegang di kondisi apapun. Apalagi saat ini Gilang sudah tidak ragu lagi untuk meletakkan perlengkapannya dan makan bersama kami. "Mas Gilang, jangan terlalu memaksakan diri ya, setiap manusia itu punya batasan masing-masing," ucapku sebelum melanjutkan perjalanan. Gilang mengangguk. Kini sepertinya ia mulai mengerti maksud Cahyo yang mengajak kami beristirahat. Saat matahari mulai terbenam, suasana hutan berubah drastis. Kami menggunakan senter untuk penerangan kami yang memang telah kami persiapkan. Tanpa cahaya senter ini hampir tidak ada yang bisa dilihat di hutan ini. Cahaya bulan pun sulit untuk ditembus. Di tengah perjalanan, samar-samar kami mendengar suara kerumunan orang berjalan melintasi hutan ini.
Srek, srek, seperti suara kaki diseret oleh sekumpulan orang. Pemandangan kami mengikuti arah suara itu hingga melihat bayangan segerombolan orang dari jauh sedang berjalan membawa peralatan kerja. "Ada orang, Mas," ucap Gilang. Aku dan Cahyo mendekat ke arah mereka, penasaran dengan apa yang orang itu lakukan pada malam seperti ini. Saat semakin dekat, tiba-tiba wajah Gilang berubah menjadi pucat pasi. Tubuhnya terjatuh seolah tak percaya dengan apa yang ia lihat. Aku segera menarik tubuhnya dan menutup mulutnya, berusaha agar makhluk itu tidak menyadari keberadaan kami. Srek, srek, srek. Suara itu terdengar di hadapan kami dari sosok makhluk-makhluk itu. Sosok itu adalah sekelumpulan makhluk menyerupai manusia dengan bagian tubuh yang tidak lengkap. Seluruh kulitnya hitam legam seperti membusuk dengan rongga kosong di setiap lubang di wajahnya. Mereka berjalan menyusuri hutan ini tanpa arah dengan menyeret kapak, cangkul, dan benda-benda yang biasa digunakan untuk menebang pohon. "Danan, apa nggak sebaiknya kita tenangkan roh-roh itu?" tanya Cahyo. Aku menggeleng. Sepertinya menenangkan roh itu bukan perkara mudah. Mereka bukan makhluk yang mati dengan wajar. Kita harus cari tahu penyebabnya dulu, jawabku. Cahyo berjalan ke arah hutan tempat makhluk itu berasal. Aku mengikutinya dan tanpa sadar aku dan Cahyo terjatuh oleh sebuah kekuatan mengerikan yang berada di hadapan kami. Cahyo menoleh ke arahku. Aku mengangguk, mengerti dengan isyaratnya. "Mas Gilang, tunggu di sini, jangan tinggalkan tempat ini," perintahku pada Gilang. Aku dan Cahyo berjalan dengan hati-hati menuju hutan yang terletak di sisi barat. Sebuah papan bertuliskan arah yang sudah karatan terlihat menyambut kami. Semakin jauh kami berjalan, terlihat beberapa garis polisi dan bangunan proyek semi permanen yang sudah hancur, terbengkalai, termakan usia. Cukup jauh dari sisi hutan kami melihat sebuah bangunan kayu yang sudah sangat tua dengan berbagai papan kayu di paku menutupi jendela dan pintu itu. Sebelum sempat mendekat, tiba-tiba dari sisi pohon di hadapan kami muncul seorang nenek tua, menampakkan sebagian dirinya yang tertutup pohon. "Ojo kewanen nyedaki omah kuwi." Wujud di hadapan kami adalah seorang nenek dengan pakaian kebaya usang yang berantakan dengan rambut putih yang terurai menutupi sebagian wajahnya. "Opo karepmu?" tanya Cahyo. "Karepku? Bocah-bocah kurang ajar. Mestine aku sing takon apa urusanmu neng kene." Aku mencoba mendekat dan menyadari bahwa nenek itu adalah manusia. Dengan segera aku menahan Cahyo yang sedari tadi terlihat gelisah. Ngapunten Mbah, sepertinya kami tersesat. Kami mencari sebuah desa. Teman kami dijebak dan ingin dijadikan tumbal di sana, jelasku. Nenek itu memperhatikanku dengan seksama. "Desa Tanggul Mayit, ana ning arah lor." Mbah tahu desa itu?" tanyaku tak puas dengan jawaban nenek. Nenek itu kembali menoleh ke arah kami. Dia keluar dari pohon yang menutupinya. Kini kami melihat wujud nenek itu sepenuhnya. Sebagian tubuh dari nenek itu berwarna hitam seolah sudah membusuk. Bekas luka dengan darah yang dikerubungi lalat terlihat di tangan dan kakinya. "Cahyo, tubuh nenek itu persis seperti makhluk yang tergantung di salah satu ruangan di mes desa itu," ucapku. "Nek, tubuh nenek," ucap Cahyo seketika menjadi khawatir. "Ini yang akan terjadi pada kalian apabila kalian mendekat ke bangunan itu," ucap nenek itu dengan lemah. Dan tak lama setelah itu nenek terjatuh pingsan. Tepat saat nenek itu jatuh, perasaan mengerikan muncul dari arah bangunan itu. Gak mungkin masih ada makhluk seperti itu di alam ini," ucap Cahyo yang tak percaya. "Apa kutukan dari makhluk itu penyebab kematian semua pekerja tadi?
Aku mencoba menanyakan pertimbangan pada Cahyo. Belum sempat menjawab, Cahyo memilih untuk mendekat ke arah nenek itu dan mencoba memeriksanya. Sebagian tubuhnya sudah membusuk. Dia bertahan hidup dengan separuh tubuhnya yang dibantu dengan ilmu batin. Cahyo membacakan beberapa mantra yang ku tahu merupakan mantra pemulih. Aku membantunya untuk memulihkan tenaga nenek tadi, berharap ia masih bisa tersadar dan menjelaskan tentang semua ini. Cukup lama namun nenek itu berhasil tersadar dan mencoba kembali berdiri. Saat itu ia membacakan sebuah mantra, meludahi tangannya dan mengusapnya ke tanah. Seketika kekuatan mengerikan dari bangunan tua itu mulai mereda sedikit demi sedikit. "Mbah, jelaskan kepada kami, ada apa dengan semua ini?" tanyaku. Nenek itu memandang kami berdua seolah menemukan sesuatu. "Akan kuceritakan, tapi dengan satu syarat." "Apa, Mbah, syaratnya?" tanyaku. "Tinggalkan tempat ini dan jangan pernah kembali sampai kalian siap." "Ceritakan, Nek, mungkin nenek belum tahu kemampuan kami," ucap Cahyo. "Jangan sombong," turuti ucapan saya. Seketika kami tersadar, memang kami telah mampu menyelesaikan masalah sebesar jagat segoro demit sebelumnya. Dan ternyata ini membuat kami memandang permasalahan lain dengan lebih enteng. "Baik, Nek, kami berjanji," ucapku. Aku membawa nenek itu ke tempat Gilang menunggu. Sangat terlihat wajah cemas di wajah Gilang, dan lagi dia kaget dengan keberadaan nenek mengerikan ini. "Mas Gilang, kita dengar cerita nenek itu dulu ya, mungkin kita bisa menemukan petunjuk," jelasku. Mas Gilang mengangguk setuju. "Cerita ini bermula saat terjadi dua bencana secara bersamaan." Nenek itu mulai bercerita mengenai keberadaan sosok makhluk terkutuk yang terkurung di bangunan kayu tua itu. Makhluk penuh dendam yang mengutuk dirinya dan telah disegel selama berpuluh-puluh tahun di bangunan itu. Suatu ketika perusahaan yang menggarap hutan ini menemukan keberadaan bangunan tua. Sang nenek ternyata adalah seorang dukun yang menghabiskan hari tuanya untuk mengusir siapapun yang mendekat ke bangunan itu agar tak ada yang melepaskan makhluk itu. Sampai suatu ketika sebuah perusahaan membutuhkan lahan yang lebih luas sehingga memanggil sekumpulan dukun dan melepaskan makhluk itu tanpa tahu bahayanya. Saat itu seluruh pekerja termasuk ayah dan anak pemilik perusahaan itu mati secara misterius. Seluruh tubuhnya membusuk tanpa sebab. Nenek itu mencoba melindungi dirinya dari kutukan itu, namun sebagian tubuhnya tetap menghitam dan membusuk. Ia bertahan hidup menunggu amarah makhluk itu mereda dan mengurungnya kembali di bangunan itu. Namun itu hanya sementara, sehingga nenek harus terus menjaga hutan ini. Sayangnya kejadian itu menjadi awal permasalahan baru. Saat itu istri dari pemilik perusahaan memeriksa jasad suami dan anaknya yang mati dan menemukan anaknya masih bernafas dengan tubuh yang sudah membusuk dan penuh luka. Ilmu medis tidak dapat menjelaskan mengenai kejadian itu, sehingga ibu itu kehilangan akal sehatnya dan mengambil keputusan yang sangat fatal. Bersama seorang dukun ia menghampiri sebuah desa yang saat ini sedang kami tuju. Desa yang diisi oleh makhluk yang tak bisa disebut manusia ataupun demit. Sebuah desa yang bisa dilihat dengan mata batin adalah desa yang dikelilingi oleh tanggul gaib sehingga tidak terlihat dan tidak terdeteksi oleh mata manusia biasa. Dukun itu menjelaskan bahwa anak itu masih bisa diselamatkan. Dukun itu membuktikan bahwa menumbalkan salah seorang anak buah ibu pemilik perusahaan itu dan menumpahkan darah ke tubuh anaknya. Seketika tubuh yang sudah membusuk itu bergerak dan mulai bisa berbicara. "Lara bu, aku kuat bu, lara bu." Dukun itu menjelaskan,
anaknya bisa kembali pulih setelah tumbal ke-100. Setiap darah yang mengalir di tubuhnya akan mengangkat rasa sakit anaknya hingga pulih sepenuhnya. Melihat kejadian itu, ibu tadi menutup akal sehatnya dan mulai mengirimkan tumbal ke desa itu setiap waktu yang ditentukan. Kekayaan yang ia miliki dan pengaruhnya sebagai keluarga bangsawan dengan terah keramat membuatnya bisa melakukan hal itu dengan mudah. Cerita yang sangat sulit dipercaya seandainya kami berhasil menyelamatkan Yanto. Ternyata masih ada hal besar yang sulit kami selesaikan. "Mbah, apa mungkin sebenarnya anak itu sudah mati?" tanyaku. "Bagus kalau kamu bisa sadar dengan ceritaku," jawab sang nenek. Sebenarnya bukan hanya dari cerita nenek itu, aku sedikit tahu karena sudah melihat sosok makhluk itu saat dalam wujud Rogo Sukmo. "Maksudmu apa, Danan?" tanya Cahyo. Anak dari ibu itu sebenarnya sudah mati sebelum terkena kutukan dari makhluk dalam bangunan tua itu. Sejak awal tubuh anaknya sudah diisi oleh makhluk lain, jelasku. "Maksudmu anak itu sudah disantet?" tanya Gilang. Aku mengangguk. Namun sepertinya ibu itu tidak mengetahui atau tidak mau menerima tentang kenyataan ini, sehingga dimanfaatkan oleh makhluk di desa itu, jelasku. "Maaf, Nek, dari mana nenek tahu kalau ibu pemilik perusahaan itu berasal dari Trah Keramat?" tanya Cahyo. "Trah Darmo Wiloyo, kami berasal dari keturunan yang sama," jawab nenek itu. Kami menarik nafas panjang, semakin banyak pertanyaan ingin kami tanyakan, namun akhirnya kami memutuskan untuk menahannya. Jangan sampai pertanyaan ini menyinggung perasaan seorang nenek yang sudah sangat menderita ini. Nenek itu memandangku dan Cahyo sesaat sebelum kami berdiri. "Sesuai janji kalian, segera tinggalkan tempat ini," ucap sang nenek. "Mbah," tiba-tiba Cahyo berlari menghampiri nenek itu. "Opo meneh," ucap sang nenek. "Iki Mbah, gedang goreng karo lemper buatane bulik pancen enak, dicoba ya Mbah." Nenek itu membuka kantong kresek yang diberikan oleh Cahyo dengan sebelah tangannya. Entah hanya perasaanku saja atau memang aku benar-benar melihat senyuman kecil di wajah mengerikan nenek itu. Tinggal di hutan sendirian bukan perkara yang mudah. Entah kapan nenek itu terakhir kali memakan makanan sewajarnya selain biji-bijian dan ubi-ubian yang ada di hutan. "Dang lungo, ingat tojo mati." Setelah nenek itu pergi, kami berjalan ke arah yang ditunjukkan, arah sebuah desa yang disebut dengan Desa Tanggul Mayit. Namun sebelum jauh meninggalkan sisi hutan tempat nenek itu berada, sama-sama aku merasakan keberadaan sosok makhluk yang memperhatikan kami. Kami yang merasakan hal itu segera menoleh ke belakang. Dari jauh terlihat sosok bayangan menyerupai sebuah boneka kayu yang melayang di antara pepohonan. Namun saat kami melihatnya dengan lebih jelas, sosok itu menghilang tanpa petunjuk apapun. "Sudah Danan, kita fokus menolong Yanto," ucap Cahyo. Aku setuju dan segera meninggalkan tempat itu. Mungkin keberadaan makhluk ini yang membuat tidak ada demit alas lain di sekitar tempat ini. Dan mungkin makhluk itu juga yang menyebabkan kematian orang-orang sakti yang datang ke tempat ini, seperti ucapan supir bus tadi. Tidak butuh waktu lama hingga kami sampai di tempat yang kami tuju dan mengetahui kengerian di tempat ini. Saat ini dari jauh sudah terlihat sebuah bangunan besar di tengah desa menutup rapat dengan sekumpulan wanita aneh berpakaian kebaya mengelilingi tempat itu. "Jadi Yanto ada di bangunan itu?" tanya Cahyo. Gilang mengangguk. Ia sudah bersiap melihat pemandangan ini lagi, tapi tetap saja ia tidak akan terbiasa. Aku melihat sekeliling mencari apa yang diceritakan nenek tadi, sebuah tanggul yang konon menyembunyikan desa ini dari mata manusia biasa. "Danan, kamu lihat itu," ucap Cahyo yang menunjuk ke salah satu jalan masuk desa di sisi lain. Di sana terlihat seorang kakek tua yang berjalan terseok-seok dengan parang di lengannya. Di sebelahnya ada seorang wanita muda yang berjalan tanpa ekspresi. Itu kakek yang memenggal salah satu teman kami di hutan kemarin,"
kata Gilang. Sayangnya bukan itu yang kami khawatirkan, melainkan sekumpulan makhluk yang mengikuti kakek itu dari belakang. Sekumpulan makhluk yang berjalan tanpa kepala dengan jumlah yang tidak dapat kami pastikan. Kalau dari cerita Mas Gilang, bisa jadi mereka adalah roh orang-orang yang dijadikan tumbal oleh kakek itu ya, ucapku. Sudah mati pun masih diperlakukan seperti itu, benar-benar dukun biadab, ucap Cahyo yang geram. Entah apa yang kakek itu rencanakan dengan demit sebanyak itu. Satu yang pasti, mereka berjalan ke arah bangunan tempat Yanto dan teman-teman lainnya berada.